Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Dugon Mobil Nono. Pembahasan kali ini saudara-saudara kita akan membahas tentang Panther LS yang ngobos parah pada kompresinya sehingga asap keluar banyak dari dipstick. Ini metode kali ini seperti biasanya ya. Ini metodenya boring dibalik saja. Jadi hanya memerlukan anggaran 3,5 juta saja. Sangat murah dan cukup membantu dalam situasi PPKM seperti ini, Saudara. Di video kali ini nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengerjakan mesin, turun mesin tapi dengan biaya yang sangat murah. Hanya 3,5 juta tapi sudah bisa berhasil dengan baik dan kendaraan sudah tidak ngebul lagi, teman-teman. Jadi simak terus video berikut ini, nanti akan saya tunjukkan before after setelah mobil mesinnya diperbaiki dan sebelum mesinnya diperbaiki. Akan sangat terasa signifikan bedanya, teman-teman. Dan inilah teman-teman kondisi mesin sebelum perbaikan dan setelah perbaikan. Kalau yang sebelum perbaikan kondisi asapnya sangat mengerikan, teman-teman. Asap dari dipstick sangat luar biasa, berbeda dengan yang setelah perbaikan. Asapnya sangat tipis dan sudah dibilang layak untuk dipakai sehari-hari, teman-teman. Langsung kita mulai dulu ke teman-teman. Kita turunkan dulu mesinnya, nanti selanjutnya akan kita bongkar langsung dan kita akan melepas boring satu demi satu. Ini adalah alat tracker pelepas boring. Alat ini sebenarnya sangat murah, kita bisa pesan di bengkel bubut dengan biaya sekitar 400.000 saja, kawan-kawan. Cukup murah, sekali pakai sudah balik modal. Setelah mesin kita buka, ini akan langsung kelihatan ya teman-teman, bagaimana kondisi boringnya, apakah dia masih layak dibalik atau enggak. Biasanya kalau masih layak, ini bagian bawahnya masih utuh, kawan-kawan. Bagian bawah masih utuh. Jadi walaupun atas itu agak gentong dikit, kalau bawah masih utuh, ini masih layak untuk dibalik. Jadi ini masih layak. Kita mulai pembongkaran boring. Jadi kita lepasi satu persatu. Nanti setelah lepas nanti akan kita periksa bagaimana kondisi pistonnya juga. Pistonnya masih layak atau enggak? Boringnya masih layak atau enggak? Nanti akan kita cek satu persatu. Pekerjaan ini memerlukan ketelitian dan kesabaran, jadi harap bersabar. Kalau kita terburu-buru nanti akan hasilnya tidak maksimal. Jadi santai tapi serius gitu, teman-teman. Sebenarnya cara ini sudah sering kita lakukan, teman-teman. Di sekitar tahun 2000 saat itu banyak sekali armada taksi plat kuning Isuzu Bison. Itu kalau rusak biasanya dulu bengkelnya di guru saya. Di sana cuma dibalik saja karena kita tahu kalau taksi itu harus diminimalisir anggaran. Jadi kalau beli liner yang baru nanti kan akan berat di ongkos. Jadi ini cuma dibalik saja. Dan ternyata hasilnya juga lumayan karena bisa awet sampai bertahun-tahun. Kita tahu sendiri kita jam kerja dari Bison itu sangat panjang. Jadi apabila ini diterapkan di mobil pribadi ini masih lebih awet lagi. Jadi jangan khawatir, cara ini sangat aman asalkan dikerjakan dengan teliti dan hati-hati. Karena bagian atas liner itu ada payungnya. Payungnya itu nanti kita hilangkan dulu dengan cara kita gerinda sampai hilang. Karena nanti nggak bisa dimasukkan kalau masih ada payungnya. Jadi ini dihaluskan, digerinda sampai nggak ada payungnya, terus nanti ditaruh di posisi bawah. Ini adalah kondisi liner setelah digerinda. Ini masih kasar dan nanti akan kita haluskan lagi sambil kita teliti. Sebenarnya liner ini yang seling aus adalah yang berada di bagian top kompresi, teman-teman. Jadi setelah nanti di bagian bawah, diposisikan di bagian bawah, yang gentong ini nanti tidak akan kelewatan perseher. Jadi kompresi nanti akan utuh kembali karena kita menggunakan bagian liner yang masih utuh. Yang posisi gentong ditaruh di bawah. Jadi jangan khawatir, nanti akan kalaupun ada kebocoran kompresi itu pasti sangat sedikit. Jauh lebih baik daripada
kita ganti ring seker saja tanpa membalik boring. Nah, dan ini sudah halus. Ini sudah halus, siap dimasukkan di dalam blok. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan yang posisi bawah kan nggak kena kompresi tahu. Jadi ini masih halus. Kalau ada gentong ini cuma sedikit sekali. Paling yang kekeh cuma lapisan teflon, sedangkan kondisi keausannya sangat minimal. Sangat baik sekali bila dibalik teman-teman ini. Ini sangat penting untuk membersihkan liner dan blok silinder. Jangan sampai ada kotoran yang menempel ataupun kerak-kerak yang menempel pada liner ini. Karena nanti kalau ada kerak di bagian ini, nanti kalau dimasukkan ke dalam blok nanti akan mengganjal. Jadi eman-eman boringnya nanti bentuknya jadi tidak silinder 100% karena keganjal kerak. Jadi nanti tidak sempurna. Jadi ini harus dibersihkan sampai bersih. Kalau ada kerak di sini, ya kita gosok dengan kertas gosok yang halus. Kertas gosok yang halus. Diharapkan nanti nggak ada kotoran yang tertinggal. Harus benar-benar bersih agar nanti hasil kerja kita menjadi maksimal dan kerapatannya menjadi sempurna. Untuk media memasukkan liner ke dalam blok, ini nanti kita akan pakai palu yang agak besar juga. Tapi harus kita kasih tatakan kayu yang keras supaya nanti tidak rusak. Jadi pengerjaannya ini memang harus hati-hati dan presisi teman-teman. Nggak boleh sampai binju atau oval boring ini setelah dimasukkan ke blok, karena nanti akan bocor. Jadi perlu ketelitian yang sangat tinggi dan hati-hati. Nanti akan kita sisakan sekitar 3 mm untuk membentuk bibir liner yang baru. Kita sisakan untuk membentuk bibir liner yang baru. Ini nanti 3 mili, sekitar 3 mili. Jangan dimasukkan semua, nanti kalau masuk semua nggak bisa dibentuk dengan bibirnya. Jadi ini 3 mili ya teman-teman. Jangan terlalu panjang. Yang paling ideal adalah 3 mm persis, nanti akan pas membentuk bibir liner yang bagus. Kalau ukurannya pas 3 mm persis nanti akan rapi. Jadi akan rapi seperti asli. Untuk membentuk bibir liner pertama kali nanti kita pukul pakai palu plastik ya teman-teman. Jangan pakai palu yang besi, nanti akan kasar permukaannya. Kita pakai palu plastik dulu. Kita pakai palu plastik, jangan pakai besi. Kalau pakai palu plastik nanti akan hasilnya bagus karena halus. Selain palu plastik, kita juga bisa pakai kayu yang bentuknya seperti itu loh, seperti pentungan. Itu juga bisa, kayu yang keras tapi jangan pakai kayu yang lunak. Kayu jati itu bisa dipakai kalau nggak ada palu lunak seperti ini, nggak ada palu plastik seperti ini, bisa kayu. Liner Isuzu ini ulet ya teman-teman, jadi jangan khawatir sampai pecah. Tidak akan pecah karena sifat dari liner Isuzu ini ulet. Jadi materialnya emang lain dari merek mobil yang lain. Kalau mobil lain itu mungkin getas, tapi kalau linernya Isuzu ini ulet. Jadi dibentuk dia akan ngikut saja. Tahap finishing ini bisa kita pakai plat baja yang tebal seperti ini buat mencetak supaya halus dan baik. Jadi kita pukul-pukul seperti ini supaya membentuk hasil yang baik. Finishingnya pakai seperti ini. Lihatlah hasilnya teman-teman. Apabila kita mengerjakannya dengan halus dan rapi, hasilnya juga rapi. Ini ya juga tidak jauh beda dengan liner yang asli teman-teman. Nggak ada gelombang-gelombangnya. Jadi rata sama blok, tidak gelombang-gelombang, halus. Jadi kalau terbentuk seperti ini, nanti insya Allah liner itu akan rapat dan tidak ada kompresi yang menyeberang. Hasilnya halus, tidak mengecewakan, dan nanti dijamin akan rapat. Alhamdulillah proses membalik boring ini telah selesai.
Ini perlu kita coba dengan ring shaker yang baru. Kita posisikan di posisi TMA dan kita posisikan di posisi TMB. Kalau kita taruh di posisi TMA dan posisi TMB, celahnya tidak berbeda jauh. Ini berarti masih sangat baik dan layak. Dijamin kompresi akan baik kembali. Setelah liner selesai balik, mesin sudah siap kita rakit kembali teman-teman. Kalau sudah selesai masang boring, nanti bisa kita mulai masang askrek dan alat-alat lainnya. Kalau masang askrek kemarin sudah saya laksanakan dan ini tidak saya videokan, ini langsung kita masang piston saja. Nanti kita pasang semua pistonnya dan kita lengkapi alat-alatnya, dan nanti akan kita naikkan ke mobilnya dan nanti akan kita hidupkan langsung dan kita akan lihat bagaimanakah hasilnya. Semoga hasilnya baik ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu bekerja membuat orang kecewa. Jadi kita bekerja agar orang senang. Orang senang, kita dapat pahala dan dapat bayaran. Ini kita persingkat saja ya teman-teman. Tadi proses perakitan sudah selesai dan ini langsung kita naikkan. Kita naikkan ke mobil dalam kondisi yang utuh, jadi supaya nanti cepat dan langsung bisa kita hidupkan. Mesin sudah naik di atas dan ini siap kita start. Kita pompa-pompa dulu seluruhnya biar naik ke baskom, biar nanti di starter mudah. Biasanya pada start awal ini biasanya akan sulit dihidupkan teman-teman, karena kondisi pipa-pipa nozzle itu masih kosong. Jadi menunggu hidupnya nanti menunggu sampai pipa-pipa nozzle itu terisi oleh solar. Jadi harap dimaklumi kalau startnya ini agak panjang. Nah sekarang kendaraan sudah hidup. Nah kita perlu cek semuanya, kebocoran uli, kondisi kebocoran kita cek semua. Nah, ini mesinnya sudah hidup teman-teman. Kita lihat bagaimana kondisinya. Kita buka coba gimana. Kalau masih dingin biasa emang nggak ada asap. Asapnya nanti keluar kalau udah panas teman-teman. Ini belum ada asap karena masih dingin mesinnya. Ini setelah mesin kita hidupkan selama 20 menit teman-teman. Jadi mesin sudah panas. Mesin sudah panas dan kita cek ya. Nah ini kita cek asapnya. Ternyata asapnya memang minimal teman-teman, nggak ada asap. Kita bandingkan dengan video sebelum perbaikan teman-teman. Ini yang sebelum diperbaiki seperti ini. Sebelum diperbaiki, nah ini sangat parah sekali teman-teman. Sangat parah. Jadi asapnya itu sudah sangat parah. Ini dari lubang pengisian uli. Nanti di dipstick pasti akan lebih parah lagi teman-teman. Ini coba kita cabut dipsticknya. Nah dipsticknya seperti ini sebelum perbaikan seperti ini teman-teman. Jadi alhamdulillah sekarang kendaraannya sudah selesai, sudah selesai dari permasalahan. Dan kita bandingkan kalau yang ini setelah perbaikan teman-teman. Ini setelah perbaikan. Nah ini asapnya sudah sangat sedikit, ada tapi tipis. Nanti diharapkan setelah dipakai setiap hari, percycle dan liner akan saling menyesuaikan, jadi akan semakin rapat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari kami, dan kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tetap stay tune di channel Dukun Mobil Nono. Terima kasih teman-teman.